Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita memasuki hari yang baru, bersyukur atas rahmat-Nya. Dan Yesus baik ya. Ayo saat teduh sama-sama, kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Betapa baiknya Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Semalam kami sudah beristirahat dan kami bisa bangun dengan keadaan yang segar, sehat, semua berkat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan duduk sebagai seorang murid. Urapi setiap kami ya Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan mengajar apa. Tuntun sepanjang hari ini Tuhan. Agar supaya ada kekuatan baru. Kami hidup benar sesuai dengan hati-Mu. Dan kami menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami. Berkati setiap kami. Shalom Tuhan turun bagi setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Tema kita hari ini adalah tetap tenang di tengah goncangan. Tetap tenang di tengah goncangan. Dengar baik saudara ya. Segala sesuatunya selalu atas kendalinya Tuhan. Selalu atas izinnya Tuhan. Makanya katakan kepada dirimu, aku harus tetap tenang. Aku harus tetap tenang. Dengar jiwaku, aku harus tetap tenang. Amin ya. Ayo dibuka kitabnya di kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16-19. Ini semua sudah pernah kita baca, tapi pagi hari ini diingatkan kembali. Ini ayat penting bagaimana kita bisa bertahan dengan tetap tenang, tetap teguh berdiri, ya. Baik tubuh, jiwa, dan roh tetap sehat. Perhatikan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Nah, perhatikan ayat yang pertama. Bersukacitalah senantiasa. Tadi malam waktu saya cari di bahasa Ibrani bersukacita, itu bahasa Ibraninya bersukacita itu sameach, ya. Yang artinya itu seperti ini. Yang artinya bersukacita itu atau sameach itu artinya itu berteriak dengan hati yang bergembira, bersukacita yang sampai melompat gitu ya, yang penuh dengan kegirangan. Sameach, ya, itu dari bahasa Ibraninya tentang bersukacita. Bersukacita itu yang artinya melompat kegirangan karena mengharapkan sesuatu, karena mendapatkan sesuatu, karena apa ini tadi? Karena ada kesukaan yang besar. Yang dirasa itu ada kesukaan yang besar. Itu bersukacitalah senantiasa. Saudara, firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa ini tidak peduli keadaan kita seperti apa. Paulus mencoba untuk menjelaskan kepada kita semua, mengajar kepada kita semua bahwa bersukacitalah senantiasa itu karena si penulis daripada firman Tuhan ini tahu sungguh bahwa konsekuensi hidup ketika kita tidak bisa bersukacita, maka yang terjadi adalah depresi, frustrasi yang berkepanjangan, ya. Kalau orang dimulai dari stres kecil, itu akan mengakibatkan stres yang berkepanjangan, yang akan membuat orang itu mengalami kelemahan tubuh, gampang sakit, membuat emosional dalam dirinya tidak terkendali dengan benar, ya, dikit-dikit marah, atau sebaliknya, dikit-dikit sedih. Nah, Paulus tahu sungguh bahwa dampak dari kita tidak bersukacita itu
kelemahan tubuh yang menyebabkan kita itu susah tidur. Sampai hari ini masih banyak orang susah sekali tidur. Karena ketakutan. Karena nggak tahu harus berbuat seperti apa. Makanya Paulus mencoba untuk memberitahukan kepada kita semua, bersukacitalah senantiasa. Sama itu tadi tuh yang artinya kegirangan, yang artinya ada sukacita yang penuh dengan pengharapan. Nah, itu harus ditanamkan di dalam setiap kehidupan kita. Loh Bu, memangnya bisa? Dalam kondisi kita tertekan, gak bisa apa-apa, lalu kita harus bersukacita. Dulu saya tidak tahu tentang itu. Dulu saya menyepelekan firman Tuhan ini. Dulu saya tertawa, saudara, mendengar ini. Kenapa? Kok enak ya, dalam kondisi tekanan begitu besar, lalu disuruh bersukacita. Gak segampang itu. Itu dulu. Makanya kalau firman Tuhan tidak kita kerjakan, tidak kita praktekkan, yang ada seperti tadi itu. Makanya Paulus tahu sungguh bahwa konsekuensi orang tidak memiliki sukacita Tuhan, ini sukacita Tuhan loh ya. Konsekuensi hidup ketika kita tidak memiliki sukacita Tuhan adalah ya tadi itu. Uring-uringan, emosional, gampang melo, gampang sedih. Mengalami yang namanya susah tidur. Mengalami tekanan di dalam pikirannya. Mau makan banyak pikiran. Mau tidur banyak pikiran. Lagi jalan bengong, ya, nyetir mobil banyak pikiran. Ya ini, si Paulus mencoba untuk menenangkan diri kita itu bahwa bersukacitalah senantiasa, itu diikuti dengan kata senantiasa. Kita semua tahu ya, arti senantiasa itu artinya terus menerus. Tidak berhenti. Makanya penting sekali kita itu, saya selalu bertanya kepada semua orang, apakah engkau berbahagia dengan hidupmu? Itu pertanyaan penting sekali buat saya setiap kali saya ketemu sama orang. Apakah engkau berbahagia hari ini? Apakah engkau berbahagia dengan hidupmu? Nah, itu penting sekali, saudara. Untuk mengetahui apakah sungguh-sungguh kita itu berbahagia dengan kehidupan kita. Karena jawaban doa kita itu, contoh nih ya, hari Minggu kemarin saya sedang sharing dengan adik rohani begitu ya. Saya bertanya, kamu bahagia enggak dengan hidup kamu? Dia dengan muka muram gitu ya, sudah mau nangis gitu, dia hanya menggelengkan kepala. Anaknya cantik, pinter, masih muda juga, seharusnya energik, seharusnya dia bisa lebih happy daripada saya, ya, seharusnya dia berkegiatan begitu banyak, tetapi karena tidak tahu, karena tidak melakukan firman Tuhan ini, makanya yang dirasa adalah saya nggak happy dengan hidup saya. Saya merasa diri saya kosong. Saya merasa nggak berguna. Saya merasa bahwa hidup saya itu sia-sia. Nah, ini kan berbahaya, saudara. Ketika kita tidak bisa merasakan kehidupan yang benar. Tuhan memberikan kita setiap hari waktu kita bangun. Itu sebenarnya berkatnya banyak, saudara ya. Ada berkat pada waktu kita tidur. Penyertaan malaikat Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak menganggap bahwa itu pemberian Tuhan. Kita aman dalam lindungan Tuhan, itu pemberian Tuhan. Sewaktu kita istirahat, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjaga kita. Dijauhkan dari segala mara bahaya, itu berkat loh. Nah, sewaktu kita tidur, ya, di luar sana banyak orang masuk rumah sakit, gitu. Di luar sana banyak orang harus pasang oksigen. Kita bisa tidur di rumah. Itu berkat, saudara. Nah, seringkali kita menganggap hal itu hal biasa. Makanya kita susah tahu untuk bersuka cita. Karena kita hanya melihat bahwa hidup saya nggak ada mujizat. Hidup saya nggak ada perubahan. Dan kita menilai itu bahwa itu tidak ada sukacita di dalamnya.
Makanya mindset untuk hidup penuh sukacita itu harus dibenerin. Kalau pikiran kita itu hanya, pokoknya aku nggak mau ada masalah, itu dianggap tidak bersukacita. Nah, itu salah. Ya, mindsetnya harus dibenerin dulu. Saya pun dulu kalau berdoa seperti orang yang yang pada umumnya ya, Tuhan jauhkan saya dari semua persoalan. Ini kan doa yang salah, saudara ya. Kemarin saya masih membaca status orang, Tuhan jauhkan saya dari persoalan, buat hidup saya lancar, buat hidup saya tenang, buat hidup saya berkecukupan. Kalau kita memiliki kehidupan yang seperti ini, nggak bakalan naik kelas, saudara. Karena yang membuat kita itu naik dalam kehidupan kita itu adalah justru itu, tes kehidupan, termasuk yang kita sebut dengan tekanan kehidupan itu. Sewaktu kita merasa kosong, sewaktu kita merasa nggak tahu harus berbuat seperti apa, kita hilang kendali, kita nggak ngerti harus seperti apa, itu waktunya, mindsetnya yang harus dibenerin ya, itu waktunya kita naik jenjang. Jadi doanya bukan, Tuhan lalukan cawan ini daripadaku. Loh, nggak bisa begitu, saudara. Ya, kita hidup di dalam pencobaan. Ingat, pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Kita jatuh di dalam dosa. Makanya si Paulus menjelaskan, bersukacitalah senantiasa. Mau dalam keadaan kita berdosa atau tidak, kita dalam keadaan tekanan atau tidak, dalam keadaan berhasil atau kita gagal, selama kita di dalam hadirat Tuhan itu tadi, segala sesuatunya itu bisa yang namanya bersukacita. Nah, caranya seperti apa? Lihat bersukacitanya di dalam Tuhan dan senantiasa. Saya suka lagu ini. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu bernyanyi, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, aku ingin. Saya nggak begitu hafal, saudara ya. Nanti dilihat di YouTube ya. Saya suka sekali lagu ini. Lagu yang membangkitkan semangat. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu. Waktu kita nyanyi seperti ini, apakah mujizat dalam hidup saya terjadi? Belum, saudara. Apakah sakit saya sudah sembuh? Belum, saudara. Tetapi kita harus melatih jiwa kita ini. Kita itu kan ada 3 unsur. Tubuh, jiwa, dan roh. 3 hal ini harus kita yang menggerakkan, saudara. Kita nggak bisa harus menidurkan, mendiamkan gitu, nggak bisa. Roh kita yang harus membangkitkan semuanya itu. Sewaktu Tuhan menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan Yesus tidak mengatakan, hei engkau lumpuh, hei engkau orang lumpuh, sekarang bangkitlah, dan aku perkatakan dengan penuh iman, engkau harus bangkit dan berjalanlah. Nggak kayak gitu kan. Yesus meminta kepada si orang lumpuh itu untuk apa? Bangkitlah. Angkat tilam. Berarti yang membangkitkan siapa, saudara? Ya kita. Makanya ketika kita sudah mulai kehilangan pengharapan, gak tahu harus berbuat seperti apa, bangkitkan sendiri, saudara. Ya tadi itu, sewaktu pintunya semua tertutup, keadaannya tidak aman gitu ya, cari pujian. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu bernyanyi, memuliakanmu. Sewaktu kita nyanyi begini, saudara, tanpa kita sadari, seluruh otot-otot ini ya, yang tadinya tegang gak tegang, saudara. Karena ada sukacita Tuhan. Makanya saya bilang, sukacita itu harus datangnya dari Tuhan. Makanya masuklah di dalam hadirat Tuhan. Orang kalau masuk dalam hadirat Tuhan itu nggak harus duduk diam begini, lipat tangan, merem, nggak gitu loh. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan banyak aktivitas. Kita bisa yang namanya menggerakkan jiwa kita ini, bahkan menggerakkan tubuh kita itu untuk bersukacita.
Ya, coba sekarang praktek pagi hari ini. Bangkitkan semangat, saudara. Saya tahu ada banyak orang yang frustasi hari-hari ini. Coba sekarang ngomong kepada jiwamu. Dengar jiwa, engkau harus bersuka cita pagi hari ini. Ayo, berikan, bangkitkan, kasih nutrisi kepada jiwamu dengan hati yang bersuka cita. Praktek, saudara, praktek. Ayo, ya, ngomong kepada diri sendiri. Dengar baik, jiwa. Engkau jangan melo. Dengar baik. Sudah bukan waktunya aku takut. Tuhan tolong aku. Untuk hari ini aku bangkit, Tuhan. Hari ini aku bangkit. Ya. Angkat tanganmu, saudara. Oralarabaya shikaralaraba. Oralarabaya shakaralaraba. Tuhan dengar. Engkau Tuhan Allah. Tuhan dengarkan doa kami ya Tuhan. Saat ini ada begitu banyak tangan-tangan terangkat ya Tuhan. Nggak tahu harus berbuat seperti apa. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan turun memenuhi setiap kami. Atmosfer surga turun mengubahkan tempat kami, rumah kami, hati kami, bahkan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menyanyi, memuliakan-Mu. Wow, dahsyat saudara, dahsyat. Jangan melo saudara ya. Aduh Bu, ini gimana saya harus bayar utang hari ini Bu. Ini gimana Bu, jualan saya ndak laku-laku. Saya ngalami kebangkrutan. Lawan itu dengan hati yang bersuka cita, ya. Sekalipun engkau hari ini mesti pakai kursi roda, bukan berarti engkau nggak bisa bangkit, nggak bisa sukacita loh ya. Kaki boleh berada di kursi roda, tapi yang ada di dalam sini tidak boleh dipasung. Yang ada di dalam sini tidak boleh mengalami kematian. Amin. Ya, bangkitkan semangatmu. Yang bisa membangkitkan semangat cuma kita, saudara, ya. Bukan yang lain. Bu, kalau seandainya saya sudah mau bersuka cita nih Bu sebenarnya. Tetapi kok tekanannya begitu besar? Nah justru tekanan yang begitu besar itu bangkitkan semangatmu. Amin. Itu namanya menghancurkan yang namanya tekanan, saudara. Ya, harus menghancurkan setiap tekanan. Amin. Bersukacitalah senantiasa. Terus menerus. Makanya kalau Anda mengatakan, Bu udah mau bersukacita kok saya ini lagi. Kan tadi dibilang, Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi nanti kalau udah merasa tidak enak lagi, bersukacita lagi. Harus terus menerus. Anda harus melakukan self terapi. Ya, terapinya cari pujian yang menyenangkan, yang menggembirakan. Cari lagu yang bergembira gitu ya saudara. Jangan cari lagu yang mellow. Bukan cari lagu yang mellow saudara, tapi carilah lagu yang sungguh-sungguh membangkitkan. Aku diberkati, kamu diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Anda diberkati, sekeluargaku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Ya, harus gitu saudara ya. Jangan pernah membiarkan mulut kita mengatakan, Bu susah kalau nggak khawatir. Hati-hati dengan perkataanmu. Dengar baik. Hati-hati dengan perkataanmu ya. Jangan mengatakan bahwa Bu susah Bu. Bu saya khawatir Bu. Hati-hati. Makanya kunci rapat-rapat mulut kita itu. Kalau sudah ngomongnya negatif. Cari lagu tadi tuh. Cari lagu yang bisa membangkitkan semangatmu. Bu kok kayak orang gila ya Bu. Gak masalah. Lebih baik gila mana? Gila di dalam Tuhan atau gila karena tekanan? Ayo pilih mana saudara? Saya nggak peduli orang mau bilang apa itu namanya gila kayak apa, nggak masalah. Setuju. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Raja Daud menari. Wow, harus dibangkitkan saudara. Bener banget itu pujiannya ya. Hatiku bersuka cita. Ya hati kita harus bersuka cita. Harus begitu. Ngomong sama jiwa sendiri ya. Jiwa itu miliknya kita. Kita yang harus ngomong ya.
Jadi dikatakan itu bersukacitalah senantiasa. Amin. Ya, rejoice in the Lord. Ya, tetapi di dalam Tuhan ya, jangan cari sukacita sendiri. Ya, berbahaya. Amin. Lalu yang kedua, ketika kita bersukacita, sudah nih bersukacita, si Paulus mengajarkan kepada kita, tetaplah berdoa. Dikatakan tetaplah, yang artinya jangan hari ini doa, besok enggak, terus berdoa lagi. Ya enggak bisa begitu saudara, ya enggak bisa begitu. Tetapi sungguh-sungguh kita itu berkomitmen di dalam diri. Namanya self terapi. Anda kalau misalkan pernah pergi ke psikiater gitu ya, atau ke psikolog gitu, itu kan ada yang namanya terapi gitu ya. Misalkan contohnya ya, afirmasi kita di depan kaca gitu ya, kita ngomong tentang hal-hal yang positif. Sama saudara, ganti semuanya itu dengan membaca firman Tuhan, ganti semuanya itu dengan berdoa ya. Keep praying, tetaplah berdoa dalam keadaan seperti apapun, tetaplah berdoa saudara ya. Ketika kondisinya lagi tidak enak, tetaplah berdoa. Berdoa itu sederhana saja saudara ya. Kita itu nggak perlu mengulang-ulang doa yang sama. Seperti orang yang kurang percaya sama Tuhan. Sedikitlah berdoa, kecuali doa syafaat ya. Doa pribadi sama doa syafaat itu beda. Kalau doa pribadi itu, makanya saudara dengar baik ya. Kalau berdoa itu jangan egois. Kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Berdoa syafaat itu penting. Nanti ya di lain saat teduh kita akan membahas tentang doa syafaat. Karena itu penting sekali. Itu melatih roh kita. Nah sekarang tetaplah berdoa di sini. Paulus mencoba untuk mengajarkan kepada kita dalam keadaan apa saja. Dalam segala keadaan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dalam keadaan kita berlimpah atau kurang, dalam keadaan kita kuat atau kita lemah, tetap nama Yesus yang ada di hati. Berdoa. Nah, berdoa itu tuh jangan ngulang-ngulang. Contoh nih misalkan, Tuhan, sembuhkan sakitku Tuhan, sembuhkan sakitku Tuhan. Jangan begitu saudara. Orang beriman itu seperti ini. Tadi kan sudah benar tuh, bersukacitalah senantiasa. Yang artinya sekalipun doa kita belum dijawab sama Tuhan, tapi kita sudah menggerakkan jiwa kita. Ya, kita sudah menari di dalam Tuhan. Nah, berdoa itu jangan nunggu segala sesuatunya baik baru berdoa. No. Berdoa itu cukup mengatakan, Tuhan kau tahu bahwa aku kesusahan sekarang. Tapi tolong aku ya Tuhan, untuk aku tetap mengasihimu, untuk aku tetap setia kepadamu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Tolong aku ya Tuhan, agar aku bisa tetap setia. Tolong aku ya Tuhan, agar aku tidak meninggalkan Engkau. Nah ini doa yang benar saudara. Jadi nggak usah diulang-ulang. Pertanda kita nggak percaya. Tetapi muliakan Tuhan lebih banyak. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Ya, doanya sedikit saja. Makanya di dalam doa Bapa Kami itu kan satu paket ya. Ya kalau doa ya jangan doa Bapa Kami terus menerus, langsung amin sudah selesai, ya enggak begitu. Ya, doa Bapa Kami itu satu paket. Bapa Kami yang ada di dalam surga. Kita mengakui bahwa kita punya Bapa. Ada Bapa di surga yang melihat keadaan kita, yang melihat kehidupan kita. Bapa Kami yang ada di dalam surga. Dikuduskanlah namamu. Nah, waktu ngomong dikuduskanlah namamu itu artinya memberikan pujian kepada Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan. Doa Bapa Kami kan enggak diawali dengan berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, kan enggak toh? Itu kan nanti. Diawali yang pertama apa toh? Pengakuan bahwa kita punya Bapa yang ada di surga,
yang kita muliakan, yang kita tinggikan. Doa Bapa kami selalu diawali dengan namanya memuji dan memuliakan Tuhan dan mengakui keberadaannya. Ikutin makanya saudara. Jangan kita berdoa, Tuhan aku butuh uang, Tuhan aku butuh uang. Tiap menit ngomongnya sama terus. Tuhan aku butuh uang, Tuhan aku butuh sembuh, Tuhan aku butuh ini, butuh ini, butuh ini. Malaikatnya juga bosan saudara dengar seperti ini. Kita nggak ngalami yang namanya peningkatan. Di-upgrade, skill doanya di-upgrade. Sudah ngerti saudara, Tuhan itu sudah ngerti. Ya, keadaan kita Tuhan sudah ngerti. Saya sudah pernah saksikan kepada Anda semua. Saya itu menaruh rasa sungkan di hadapan Tuhan kalau ketika saya harus bayar bulanan begitu ya, atau terjadi sesuatu hal dalam hidup saya itu sungkan sama Tuhan. Saya cuma ngomong begini, Tuhan, Engkau tahu kebutuhan yang ini belum, tapi aku percaya Engkau Tuhan yang menyediakan. Sekarang berikan aku Tuhan, Engkau mau apa untuk aku bisa lakukan. Nah kayak gini saudara. Jadi kita itu kalau namanya orang percaya, kan sama kan, kita enggak mungkin kita sebagai anak kita masa ngomong sama kita, Ma, Pa, jangan lupa ya, besok beli beras. Harus ada beras, masa saya nggak makan nasi. Kan nggak mungkin begitu kan saudara. Tiap hari selalu ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur. Orang tua di dalam dunia ini pun tahu memberikan yang baik terhadap anak-anaknya. Sudah ada nasi pasti, sudah ada sayur dan lauknya. Bahkan ditambah vitamin-vitamin yang lainnya. Tanpa anak-anak minta loh. Tapi coba kalau anak kita itu minta sesuatu hal yang receh. Mama, papa pulang sekolah, mau berangkat sekolah, ngingetin papa mamanya, jangan lupa ya besok ada nasi, lauk, sayur. Nanti pulang sekolah, masih ngomong lagi, mama, papa jangan lupa ya, nasi, lauk, sayur. Nanti malam waktu mau belajar, jangan lupa ya papa, mama. Itu kayak begitu, papa mamanya jengkel tidak saudara? Jengkel bukan? Karena kualitas pembicaraan anak saya hanya sebatas ini ya? Kok tidak ada yang namanya, Papa Mama lihat rapot saya bagus. Papa Mama tadi itu dia bercerita. Tadi itu Pak Mama teman-teman saya itu begini. Tidak ada cerita yang menghidupkan. Miliki kehidupan saudara. Kehidupan Anda itu harus dihidupi. Jangan melulu tentang kebutuhan. Kita tuh mesti produktif saudara. Jangan mematikan tubuh. Ya. Mengapa kita tuh nggak tenang? Karena kita mematikan tubuh. Tubuh kita dibiarkan mati, tubuh, jiwa, dan roh itu dibiarkan mati. Makanya kita nggak suka tenang. Lihat, ya, sewaktu burung Raja Wali itu mengajarkan kepada anak Raja Wali untuk terbang tinggi. Burung Raja Wali itu kalau mencengkram tuh kuat. Dia taruh anaknya. Kalau yang namanya burung Raja Wali, itu kan pasti terbangnya kan tinggi toh. Ya sama, waktu dia menerbangkan anaknya begitu, dia akan lepas pelan-pelan. Supaya apa? Supaya dia belajar untuk terbang. Dan nanti kalau anaknya jatuh, burung Raja Wali dengan cepatnya akan ngangkat anak itu. Gitu, diangkat. Raja Wali itu gambaran daripada Yesus itu sendiri. Kita nggak mungkin dilepas, saudara. Miliki mindset yang benar. Kalau kita diproses sama Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Makanya fokuslah kepada Tuhan. Kalau fokus kita kepada kebutuhan hidup, kita fokusnya pada persoalan hidup terus, makanya kita gampang stres, gampang frustrasi, hilang yang namanya ketenangan. Paham ya? Jadi miliki mindset yang benar bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu melihat. Tuhan itu hidup loh. Sewaktu kita panggil, Tuhan itu hidup. Makanya jangan melulu tentang minta. Tapi carilah wajahnya. Ketoklah pintu hatinya. Supaya Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan itu penting saudara. Daripada jawaban doa. Karena jawaban doa itu akan menyebabkan kita lihat aja. Orang kalau fokusnya jawaban doa. Nanti begitu terima mujizat, Tuhan akan ditinggalkan. Lihat aja, waktu fokus kita ke situ, ke jawaban doa.
Begitu terima mujizat, bye Tuhan, thank you Tuhan, sudah memberikan saya mujizat, sekarang saya mau ngerjain yang ini dulu ya Tuhan. Akhirnya apa? Tuhannya ditinggalin. Pentingnya kita yang namanya hidup di dalam Tuhan. Makanya Paulus mengatakan tetaplah berdoa. Waktu kita datang dalam hadirat Tuhan, terjadi yang namanya pembentukan karakter. Karakter sabar, menaruh rasa hormat, ya, tetap bersuka cita, tetap mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu karakter kita akan terbentuk. Tetapi berbeda dengan orang ketika kita lagi doa, lalu Tuhan langsung ngasih jawaban, karakternya nggak terbentuk. Karena apa? Besok-besok dia tinggal ngomong, Tuhan butuh duit, Tuhan kembalikan pasanganku. Begitu dijawab, tidak ada pembentukan. Lihat aja, anak kalau dimanja habis-habisan, dia dewasa tidak? Tidak. Anak kalau dimanja, ngerti nggak arti kehidupan? Tidak. Karena semuanya sudah dicukupkan, dikasih. Tidak ada yang namanya peningkatan kehidupan. Jadi saudara miliki mindset yang benar. Kalau kita sekarang sedang menghadapi segala kesukaran dalam kehidupan, yang pertama tadi apa? Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Nah, berdoanya mesti benar. Jangan ngulang-ngulang itu lagi. Ayo di-upgrade doanya. Jangan cuman itu, lebih banyak menyembah Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Waktu nyanyi itu sebenarnya kita itu lagi menaruh yang pertama menaruh rasa hormat. Yang kedua, kita tuh lagi mengaktifkan iman kita. Makanya tadi waktu kita menggoyangkan badan begitu ya, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Itu kenapa saudara? Ini loh, seluruh tubuhnya digerakin. Anda yang sakit stroke, dengar baik ya. Anda yang lagi sakit stroke, orang stroke kan semuanya kaku. Dengar baik, pujian penyembahanmu harus lebih kuat. Dan kita yang sehat jangan nunggu stroke. Dengar baik, pujian penyembahan harus lebih kuat. Gerakan semuanya, jangan dibikin kaku. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, jangan dibuat kaku. Gerakan badanmu. Kita mesti produktif tiap hari, ya, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Amin. Tetaplah berdoa, ya. Lalu yang ketiga, kalau sudah bersukacita, kita berdoa. Lalu apa? Ini perhatikan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nih loh, garis bawahi jangan hanya mengucap syukur, tapi dalam segala hal. Namanya dalam segala hal itu, baik dalam keadaan gagal atau berhasil, mengucap syukurlah. Dalam keadaan kita punya atau tidak punya, mengucap syukurlah. Dalam keadaan kita berketekanan atau dalam keadaan sukacita, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bu, kok nyanyi terus ya Bu? Itulah bedanya orang dunia dengan kita anak Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan itu membuat kita itu rasanya tuh cuma pengen nyanyi, pengen melompat, pengen bergirang. Itu bedanya saudara. Kalau orang dunia cari sukacitanya dugem, ya, cari sukacitanya sendiri. Yang menyebutkan healing, saya butuh healing, saya mau pergi ke pulau. Buang-buang duit. Nanti begitu nggak ada duit, gesek kartu kredit, utang sana sini. Nah itu menciptakan persoalan baru. Coba kalau kita tuh sukacita di dalam Tuhan. Ya, kita meneng wae, ya, bersukacita, kita menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan membangkitkan semangat kita, berkat Tuhan akan ngikutin kita. Nggak mungkin saudara, orang yang bersukacita di dalam Tuhan tidak diberkati Tuhan, nggak mungkin saudara. Tubuhmu akan sehat, jiwamu akan sehat, rohmu apalagi akan semakin lebih kuat, lebih sehat lagi. Ya, mesti dilakukan itu. Bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayo sekarang pagi hari ini, apa saja yang engkau sedang alami, tekanan kayak apapun, ngomong pada diri sendiri. Ayo, praktek saudara, ngomong, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Sekalipun keadaanku belum baik, tapi aku mau
Mau aku Tuhan, aku mau banget untuk tetap mengatakan semuanya baik. Semuanya baik. Sewaktu Jeffrey S. Chandra nyanyi lagu Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Jeffrey S. Chandra waktu bikin lagu ini, dia tahu bahwa keadaannya tidak baik. Waktu dia keadaannya nggak baik, dia tahu bagaimana mengucap syukur. Makanya keluarlah pujian itu. Semua baik, semua baik. Sewaktu engkau ditinggalkan pasangan hidupmu, jangan dipikir itu nggak baik. Semuanya baik. Tetap. Termasuk kita ngalami yang namanya tekanan kehidupan karena bangkrut, hilang pekerjaan sekalipun, tetap katakan semuanya baik. Semuanya baik. Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat karena itu. Dasarnya adalah semua baik dan semua tetap baik. Orang kalau tahu mindset yang benar tentang kehidupan, bahwa mau gagal atau berhasil, selalu miliki mindset semua baik kok. Tidak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Kalau hari ini aku ditinggalkan oleh pasangan hidupku, aku tetap katakan bahwa semua baik. Aku percaya pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Tolong aku ya Tuhan untuk hidup benar. Semua baik. Tolong aku ya Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Nah, seperti ini saudara. Jadi penuhi hati dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Semuanya itu baik. Ya, jangan dibilang bahwa saya coba seandainya saya tidak kehilangan pekerjaan. Saya nggak kenal saudara. Saya nggak akan lakukan live seperti ini. Karena apa? Saya masih kerja, saudara. Saya masih sibuk dengan bisnis saya, dengan usaha saya. Tapi coba ketika segala sesuatunya dihentikan, diizinkan Tuhan berhenti. Sekarang Kathy, aku mau pakai engkau. Jadi agenda Tuhan yang terjadi. Makanya saya bisa kenal Anda semua. Bisa live tiap hari jam 7 pagi. Itu karena perkenanan Tuhan. Makanya waktu saya kehilangan pekerjaan itu, pada waktu itu ya sedih. Tapi begitu saya ngerti, oh ternyata tujuan Tuhan ini toh. Nah jadinya saya bisa paham. Bahwa ternyata dengan saya kehilangan pekerjaan itu, saya belajar banyak dari Tuhan. Dan contohnya salah satunya ya ini, mengabarkan kabar Injil. Menguatkan orang-orang yang berkesusahan. Nah, selalu ada tujuan ilahi di dalamnya. Makanya temukan saudara. Temukan apa tujuan kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan, kenapa kau izinkan aku kehilangan pekerjaan Tuhan? Tuhan, kau mau apa ya Tuhan? Kau mau apa? Ajar aku ya Tuhan, pasti banyak salah di masa-masa lampau. Ampuni aku Tuhan, waktu aku kerja dulu, aku nggak banyak meluangkan waktu, aku nggak melayani Engkau, ampuni aku. Sekarang Tuhan, aku kehilangan semuanya itu, buat aku untuk tetap bersyukur, tolong aku Tuhan. Sekarang Kau mau apa? Silakan Roh Kudus, pimpin aku. Nah seperti ini saudara. Kalau kita lagi ngomong seperti ini, Roh Kudus kerjanya gampang saudara. Tapi coba kalau kita berteriak sama Tuhan, Tuhan kalau saya nggak kerja, saya harus apa? Saya harus gimana Tuhan kalau saya nggak kerja? Hutangku gimana? Nanti makanku gimana? Selama kita berteriak seperti itu, Tuhan nggak akan pernah ngomong apa-apa saudara. Tuhan akan berbicara kepada setiap umatnya ketika apa? Calm down. Ketika semuanya itu tenang. Di dalam ketenangan itu tuh kita tuh bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Amin. Di dalam ketenangan itu ada yang namanya kita dengaran akan Tuhan itu jelas banget. Makanya kalau doa, saya itu kalau suka doa itu jam-jam tengah malam. Sewaktu semua orang rumah dalam rumah ini semuanya sudah tidur, semuanya sudah istirahat, dengar-dengaran. Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Terkadang saudara, saya itu 1 jam cuman ngomong duduk diam gini, Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Sampai nangis dileweran saudara. Cuman 1 jam ngomong Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Cuma ngomong kayak gitu doang. Tuhan senang dipuji seperti ini. Ada pengagungan. Di dalam rumah kita tuh kalau ada pengagungan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita tuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu penting, saudara. Ya,
Mengucap syukur di dalam Tuhan itu menimbulkan yang namanya damai sejahtera Tuhan. Itu penting. Kenapa? Supaya tubuh jiwa roh kita itu sehat senantiasa. Orang kalau misalkan susah mengucap syukur, makanya terjadi kelemahan tubuh, gampang stres, gampang frustrasi, seluruh organ tubuh. Apa itu namanya? Seluruh ini, apa itu namanya ya? Urat-uratnya kaku semua. Itu karena apa? Tegang. Ucap syukur, saudara. Ucap syukur. Mengucap syukur itu jangan nunggu semuanya baik. No. Ketika dapur saya hancur pada waktu itu ya, plafonnya hancur gitu. Kan berarti kan saya harus mengeluarkan biaya, saya harus bagaimana, saya nggak tahu harus seperti apa. Saya cuma bilang begini, Tuhan kau baik. Tuhan, sekalipun keadaannya seperti ini, Tuhan kau tetap baik. Kenapa kok saya ngomong Tuhan tetap baik? Saya tidak mau iblis setir pikiran saya. Saya tidak mau iblis mengintimidasi saya terus-menerus dengan ketakutan. Makanya saya bungkam itu intimidasi dengan apa? Mengatakan Tuhan kau baik. Tuhan kau baik. Sudah, sewaktu saya ngomong Tuhan kau baik, habis itu saya tidur. Ada berkat Tuhan itu ngalir pada saat saya tidur. Tuhan bertanggung jawab, saudara. Makanya hidupnya mesti benar dulu. Ya, bersyukurlah dalam segala keadaan. Jadi sekarang, saudara, ketika engkau kehilangan kekuatan, tetap mengucap syukur. Udah berada di titik terendah, nggak ngerti harus seperti apa, mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur itu, segala sesuatunya itu enak. Nggak apa-apa, tekanan kehidupannya begitu besar, nggak apa-apa. Sewaktu saya itu suka jalan, saudara ya. Saya itu suka jalan, entah itu jalan kaki atau jalan dengan kendaraan begitu ya. Saya suka lihat sekeliling. Saya suka membandingkan, iya ya, kehidupan saya itu lebih baik kok. Saya masih punya rumah yang saya bisa tinggalin. Di luar ini banyak orang susah untuk bayar rumah. Di luar ini banyak orang gak punya rumah. Saya harus bersyukur. Nah, ngelihat sekeliling sambil jalan gitu ya. Air mata ngalir. Ucapan syukur. Biasakan untuk mengucap syukur di dalam Tuhan. Ya, karena itu kekuatan. Dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah. Berarti mengucap syukur itu perintah. Sewaktu kita susah mengucap syukur, bu, keadaan kok gini-gini aja, gak ada perubahan. Hati-hati. Sebab perkataan-perkataan negatif itu yang membuat seluruh tubuh itu tuh jadi gampang sakit itu ya gara-gara itu. Bu, keadaan gak berubah-berubah. Udah doa yang gak berubah-berubah ini. Menyepelekan hadirat Tuhan. Menyepelekan kuasa Tuhan. Makanya yang terjadi kita frustrasi sendiri toh. Frustrasi. Jadi kuncinya adalah yang pertama tadi adalah tetap bersukacita. Senantiasa. Tetaplah berdoa. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Sebab mengucap syukur itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu artinya untuk kita. Ada kemenangan di balik ucapan syukur. Amin. Lalu yang keempat, yang terakhir. Janganlah padamkan roh. Nah ini penting ya. Bu, sudah berdoa bu. Belum tentu api Tuhan itu nyala. Belum tentu. Makanya saya suka bilang kan, orang yang sering berdoa belum tentu memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Perhatikan, ketika saya itu punya anak rohani, dia itu menggambarkan api Tuhan itu seperti ini. Kalau saya susah tidur berarti api Tuhan lagi mati. Kalau saya susah untuk bersukacita berarti api Tuhannya mati. Kalau saya marah-marah terus, uring-uringan terus berarti api Tuhannya sedang mati. Lalu apa yang dilakukan oleh anak didik saya itu? Dia kemudian masuk dalam ruang doa. Dia katakan, Tuhan, aku mau menyalakan api Tuhan dengan ucapan syukurku. Sesederhana itu, dan itu benar, saudara. Janganlah padamkan roh. Menyalakan roh itu seperti apa? Tadi loh,
Lakukan tadi itu ya, yang bersuka cita, tetap berdoa, ngucap syukur, itu lagi menyalakan api Tuhan. Orang berdoa belum tentu menyalakan api Tuhan, saudara. Kalau doanya isinya cuma minta terus. Tuhan pekerjaan Tuhan, Tuhan pekerjaan Tuhan, Tuhan pekerjaan Tuhan. Oh, katakan 100 kali. Oh, Tuhan aku minta pekerjaan. Kayak begini. Ini tidak menyalakan api, saudara. Anda sedang latihan ngomong. Menyalakan api Tuhan itu artinya seperti tadi. Sekalipun keadaannya chaos, dia tetap bersuka cita. Dia tetap bersuka cita. Waktu kita nari tadi itu, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Atmosfernya berubah. Itu sedang menyalakan api Tuhan. Sewaktu kita ngangkat tangan kita udah berusaha nih, kok gagal lagi. Gak tahu lagi harus seperti apa. Dia mengatakan, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Ini sedang menyalakan api, saudara. Ini sedang menyalakan api. Ya, ini sedang menyalakan api Tuhan. Makanya jangan padamkan roh. Kalau engkau uring-uringan terus-menerus, ya, hatimu galau terus-menerus, nyalakan api. Bukan doa. Bukan doa minta maksud saya ya. Bukan doa minta-minta. Tuhan ini gimana kok susah. Ini ngeluh namanya. Ini bersungut-sungut. Dengar baik ya. Bersungut-sungut itu tuh kebenciannya Tuhan. Tuhan tidak suka orang yang bersungut-sungut. Tetapi Tuhan akan melimpahkan kekuatannya kepada kita kalau apa? Kalau kita itu bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam tekanan sekalipun. Amin. Makanya saudara kalau nggak praktek juga nggak bisa. Bangkit. Angkat tilam. Angkat tilam itu bicara tentang apa? Zona nyamanmu. Zona nyaman kita tuh apa toh? Melo, uring-uringan. Tuhan kok gini terus bersungut-sungut, itu zona nyaman. Hati-hati. Nanti susah bangkitnya. Ya. Jangan melumpuhkan kehidupan kita sendiri. Seringkali yang membuat mujizat tidak terjadi, kita tuh suka melumpuhkan kehidupan kita sendiri, saudara. Dengan ngomongnya tuh loh, bersungut-sungut terus-menerus. Dengan pasangan ribut terus. Itu melumpuhkan kehidupan, saudara. Kalau doa itu jangan dilumpuhkan sendiri. Waktu kita doa, itu masuk dalam hadirat Tuhan. Itu kan berarti ada kesepakatan toh dengan Tuhan. Jangan ambil area yang bukan kita. Kalau kita doa sama Tuhan terus kita mikir jawaban doa, yuk ngapain loh saudara? Kita itu doa. Ya kayak begitu saudara ya. Memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Ya, amin. Jadi ada 4 hal. Mengapa kita itu 4 hal untuk dapat hidup tenang di dalam tengah goncangan. Yang pertama, bersuka cita senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur. Dan yang keempat, jangan padamkan roh. Ini rohnya roh besar. Berarti apa toh? Hadirat Tuhan itu harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Selesai saudara. Ayo kita nyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Goralarabaya shikaralaraba. Oh ya lawalaraba saudara. Saya tahu sekali saudara bahwa yang ikut live ini banyak sekali yang mengalami tekanan kehidupan yang begitu besar. Anda mengalami kelemahan tubuh. Sekarang saudara, angkat tanganmu sama-sama. Ho ralarabaya shikaralaraba. Oh ralarabaya ralaraba. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, di rumah kami, di kehidupan kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan
Biarlah intervensi surga terjadi atas setiap kehidupan kami. Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengangkat tangan ini ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kekuatan baru Tuhan lepaskan pagi hari ini Tuhan. Biar kekuatan baru Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang dipasung dengan ketakutan dan kekhawatiran ya Tuhan, mengalami kelepasan pagi hari ini Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus, urapi setiap kami ya Tuhan. Lawat setiap kami ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami hanya duduk diam dalam hadirat-Mu. Biar kami senantiasa hanya memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Biar Engkau Tuhan Allah yang terus berkuasa atas kehidupan kami. Minta saudara, minta api Tuhan, minta api Tuhan. Tuhan, biar api Tuhan menyala atas kehidupan rumah kami ya Tuhan. Api Tuhan menyala atas rumah tangga kami. Api Tuhan menyala atas anak-anak kami. Api Tuhan menyala atas keadaan kami hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengar baik, saya melihat ada seorang wanita yang lagi nangis. Dengar baik, engkau yang lagi nangis pagi hari ini. Tuhan ada di dekatmu. Minta sama Tuhan kekuatan. Tuhan minta sama Tuhan kekuatan. Engkau yang lagi nangis, lagi sujud, minta sama Tuhan, minta sama Tuhan. Korala rabaya shikarala raba. Orala rabaya shikarala raba. Orela rabaya rala raba la rabaya rala raba. Kakimu akan dikuatkan Tuhan. Engkau akan teguh berdiri dalam kesukaranmu. Engkau akan teguh berdiri dalam kekhawatiranmu. Engkau akan kuat di dalam Tuhan. Bangkit nak. Orala rabaya shikala raba la raba. Orala rabaya shala wala 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 wala. Tuhan, Kau melihat anakmu yang lagi nangis, lagi sujud itu ya Tuhan. Anakmu lagi membutuhkan Engkau ya Tuhan. Mari Roh Kudus lawat ya Tuhan. Biar hari-hari ini terjadi perjumpaan antara Engkau dengan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terjadi pertobatan ya Tuhan. Terjadi pemulihan ya Tuhan Yesus. Ada hujan pertobatan terjadi atas setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus. Ini era-Mu ya Roh Kudus. Engkau bergerak hari-hari ini ya Tuhan. Membangkitkan semangat anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rala rabaya rala wala 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 wala. Terima saudara. Berkat daripada Tuhan, terima saudara. Oh rala rabaya shala wala 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 raba. Yesus hadir saudara. Yesus hadir. Yesus hadir mengelilingi Anda sekarang ini. Ayo, rasakan hadirat Tuhan. Shalawalawalawala Tuhan. Menangislah di dalam Tuhan. Berteriaklah di dalam Tuhan. Ada kekuatan baru Tuhan lepaskan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oralarabaya shalawalawalawala. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, saya mendapat satu impresi tentang rumah. Saya tidak tahu apakah rumah itu akan dijual atau tetap ada di situ. Tuhan katakan bahwa berdoa, mengucap syukur di dalam Tuhan. Engkau yang sedang ketakutan untuk membayar rumah, gak ada uangnya, gak ada biayanya, Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan. Senangkan hati Tuhan, senangkan hati Tuhan. Anda yang lagi kebingungan, ya, Anda yang lagi kebingungan untuk bayar rumah, senangkan hati Tuhan, senangkan hati Tuhan. Dia Tuhan Allah yang menyediakan. Korala rabaya shikala rabala raba. Horala rabaya shala wala 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 rabaya rala raba. Orala rabaya syakara rabala raba. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Kami percaya bahwa semuanya baik. Semua yang kami alami semuanya baik ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah nama demi nama yang ikut live di Instagram pagi hari ini maupun yang ikut di YouTube Tuhan, kami mendapat urapan yang sama, berkat kesembuhan yang sama daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami tahu sungguh bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa, Allah, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini.
sampai Maranatha. Tuhan Yesus hadir kembali untuk menjemput kita mulai pagi hari ini senantiasa memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Sampai ketemu besok di jam 7 pagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.